땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳, 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 있네. 보고픈 얼굴들, 그리운 이름들 많이 생각나. 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓둔 내 소망이네. 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네. 내 주님 계신 눈물 없는 곳, 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이네. 보고픈 얼굴들, 그 이름들 나 많이 생각나. 가슴 터지도록 기다려지고 내 아버지 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이네. 주와
There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do, and so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sungguh pada pagi hari ini kita patut bersyukur. Karena meskipun kita di rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk menyembah Dia dan meninggikan namanya sekali lagi. Mari sebelum kita menyembah Dia lebih dalam lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Sungguh Tuhan, hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur. Sekali lagi Engkau melayakkan setiap kami untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini, kami memberikan pujian persembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Kami berharap agar Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami Tuhan. Engkau berkati jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati Tuhan. Dan biarlah ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh nyata kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Biarlah pujian persembahan yang kami naikkan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Yesus, Kau
ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namamu. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hanya di dalam Tuhan hidup kami aman. Hanya di dalam-Mu ada pengharapan. Sebab Engkau merancangkan segala sesuatunya begitu sempurna. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun kepada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kelak nanti kau akan melihat pelangi kasih Tuhan. Siapa percaya bahwa saat Tuhan, bahwa pelangi kasih-Nya akan dinyatakan bagi setiap kita yang percaya, angkat tanganmu. Oh Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini,
Itu adalah tanda bahwa kami yakin dan percaya Engkau merancangkan segala sesuatu yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu, kami membawa segala pergumulan persoalan kami. Kami tahu bahwa ini adalah proses dalam hidup yang harus kami lewati Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami meminta kepada Engkau Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Kami tidak mau mengarahkan mata kami ke dalam keadaan yang begitu sulit. Tetapi kami mau memandang kepada hatiku, kepada hati Tuhan yang sungguh benar-benar mengasihi setiap kami. Oh, kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Hari demi hari, kasih-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami. Hari demi hari, kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Hari demi hari Engkau setia menuntun langkah-langkah kami. Oh, Engkau baik Tuhan. Ampuni kami pada pagi hari ini, jika selama ini kami lupakan Engkau Tuhan. Kami sering khawatir, kami sering cemas Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan besok hari. Ampuni kami Tuhan, jika kami lupa bahwa Engkau sudah merancangkan yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kejahatan. Bahkan firman-Mu berkata, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau, maka aku berikan manusia sebagai ganti-Mu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa-Mu. Jikalau Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib demi Engkau dan saya, terlebih-lebih berkat-Nya, penyertaan-Nya, dan rahmat-Nya pasti akan dicurahkan bagi setiap kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu sudah Engkau tetapkan bagi setiap kami. Itu yang kami percaya Tuhan, itulah yang kami percaya. Angkat hatimu, katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Sebab Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku Tuhanmu yang akan memelihara engkau. Itulah janji Tuhan, janjinya ya dan kau lihat pelangi kasih-Nya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, dan Engkau adalah Allah yang ajaib. Oh, sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau.
Bahkan pada masa yang sulit ini, kami percaya, kami yakin Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan sekali lagi, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh yes, we believe, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami nyatakan Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Inilah hati kami Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau nyata dan kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pada hari ini, meskipun Bapak Ibu masih ada di rumah, tetapi kita bersyukur karena hari ini lagi kita boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin bersyukur kepadamu sebab hari ini Tuhan boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk membuat kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Tidak hanya itu, kami boleh menaatinya dan kami boleh terus bertekun hidup di dalamnya sampai kepada sungguh kami boleh melihat segala sesuatu yang baik boleh Tuhan karuniakan kepada kami. Bapak, berkatilah kami pada saat kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Tetapi saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat yang ada di dalam pasal 6 ini. Saya hanya akan membacakan beberapa bagian. Silakan Bapak Ibu mengikuti pembacaan yang akan saya lakukan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua,
Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan yang sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat gambar ini bisa bercerita tentang banyak hal kepada kita. Tetapi kalau saya secara pribadi melihat gambar ini menjadi semacam alat yang mengingatkan saya terus-menerus tentang apa yang saya lakukan di dalam hidup ini. Jika di dalam kehidupan saya sudah melakukannya dengan memulainya dengan iman, maka saya akan mencoba untuk meneruskannya dengan memenuhi apa yang Tuhan mau dalam bentuk ketaatan yang akan saya lakukan di dalam kehidupan ini. Tidak hanya ketaatan sampai batas waktu tertentu, tetapi saya akan berjuang untuk melengkapinya dengan ketekunan. Ketekunan itu akan saya lakukan terus-menerus sampai kapan? Sampai pada hari Tuhan itu tiba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya memulai dengan iman? Bagi saya, memulai segala sesuatu dengan iman itu artinya adalah dari sejak awal ketika saya ingin memulai sesuatu, saya harus memiliki keyakinan bahwa apa yang harus saya lakukan itu adalah bagian yang dikehendaki oleh Tuhan. Keyakinan itu suatu saat bisa saja keliru, tetapi keyakinan itu yang akan menolong saya untuk melakukan hal-hal di dalam hal-hal yang saya lakukan ada di dalam kualitas yang baik. Setelah saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan itu adalah dalam kehendak Tuhan, maka saya melanjutkannya dengan melakukan ketaatan-ketaatan dari apa yang Tuhan kehendaki dari hari-hari yang saya harus lewati di dalam kehidupan ini. Apakah ketaatan itu akan berlangsung sekian waktu atau bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketaatan tentu tidak hanya berbicara pada soal waktu tertentu kita boleh selesai. Karena ketaatan itu harus terus dilanjutkan, dan itu yang kemudian saya sebut dengan bertekun, berjalan di jalan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan itu akan mengingatkan kepada saya bahwa saya di dalam hidup ini tidak boleh hanya omong saja, tetapi saya harus melakukan. Bertekun itu mengingatkan kepada saya bahwa saya sedang menanti tiba datangnya hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari Tuhan itu bisa diartikan bermacam-macam. Hari Tuhan itu bisa diartikan dengan sebuah arti yang dimaksud dengan hari kematian misalnya. Hari Tuhan itu juga bisa diartikan dengan hari di mana Kristus datang pada kali yang kedua. Tetapi hari Tuhan itu juga bisa diartikan di mana Tuhan boleh membawa kita sampai kepada sebuah titik, sampai kepada sebuah keadaan di mana Tuhan mempersilakan kita untuk menikmati segala hasil yang kita sudah perjuangkan dengan memulai dengan iman, melakukan dalam ketaatan dan di dalam ketekunan sampai tiba pada waktu Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya memulai dengan segala sesuatu dengan penuh semangat, dengan keyakinan, dengan iman, dan kemudian saya meneruskannya dengan ketaatan, maka kalau saya tidak melengkapinya dengan ketekunan, maka saya bisa menjadi orang yang seperti ada di dalam gambar itu, gambar yang di bawah. Artinya apa? Saya kemudian bisa saja tidak sampai tuntas mengerjakan bagian sampai pada hari Tuhan. Kemudian saya hidup di dalam banyak kesedihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah gambar yang kedua itu adalah sebuah gambar yang sedang mewakili kehidupanmu pada saat ini? Engkau merasa bahwa engkau sudah memulai banyak hal dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan mengendakinya demikian. Dan kau mungkin sudah berjuang berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun hidup di dalam ketaatan. Tapi mungkin sampai pada hari ini engkau tidak melihat sesuatu yang memberikan hasil yang membuatmu boleh bersuka cita. Nampaknya bisa jadi bahwa hari Tuhan belum tiba. Maka jika engkau ada dalam situasi seperti orang yang ada di gambar itu, yang ada di bagian bawah, saya ingin mengatakan kepadamu, ayo lanjutkan terus bertekun di jalan Tuhan. Sebab sebentar lagi, waktunya sebentar lagi, Tuhan akan menunjukkan kepadamu tentang apa yang harus engkau boleh nikmati dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bacaan tadi kita boleh menemukan tentang cerita bangsa Israel sedang diperintahkan oleh Tuhan untuk menaklukkan Yeriko setelah mereka menyeberangi sungai Yordan yang meluap airnya. Di dalam kesempatan itu Tuhan memberikan perintah yang sangat menarik kepada bangsa Israel. Bagaimana caranya menaklukkan tembok Yeriko yang tinggi dan tebal itu. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel supaya selama 6 hari, setiap hari mereka sekali memutari tembok Yeriko dengan para imam diikut sertakan dalam barisan itu. Dan pada hari yang ke-7, semua prajurit harus mengelilingi 7 kali tembok itu dengan diiringi oleh para imam yang meniup sangkakala dan semua bangsa Israel bersorak-sorai pada hari itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perintah Tuhan ini bisa diperdebatkan di antara bangsa Israel, terutama kalau berbicara soal strategi perang. Terutama kalau berbicara soal efisiensi, terutama kalau berbicara soal efektivitas dalam menaklukkan Yeriko. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, perintah Tuhan ini tidak bisa ditawar oleh bangsa Israel. Apa artinya? Artinya adalah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap perintah atau kehendak Tuhan, setiap kita akan diminta oleh Tuhan untuk menunjukkan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum menghadapi Yeriko, Tuhan mengungkapkan rencananya atas Yeriko kepada Yosua, bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua adalah dasar pijakan
utama untuk menghadapi Yeriko pada hari itu bahwa Tuhanlah yang akan menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel. Apa artinya? Artinya Tuhan meminta Yosua selalu fokus kepada janji Tuhan. Yosua diminta untuk selalu fokus kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bisakah Yosua tergoda dan khawatir saat melihat tembok Yeriko pada hari itu? Jawabannya adalah sangat mungkin. Kenapa? Karena Yeriko itu adalah sebuah kota yang memiliki kurang lebih sekitar 40.000 tentara dan mereka tentaranya adalah tentara yang berpengalaman. Tidak hanya itu, bahwa Yeriko ini memiliki pahlawan-pahlawan yang hebat, memiliki senjata-senjata yang luar biasa canggih, dan mereka pun juga punya banyak strategi dalam peperangan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, benteng mereka juga sangat kokoh, benteng mereka begitu tinggi. Benteng mereka di atas benteng, di atas tembok itu bisa dibangun rumah dan 8 kereta berkuda bisa berjajar di atas tembok itu. Sedangkan bangsa Israel itu siapa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel yang dibawa oleh Yosua dengan bangsa Israel yang pernah dipimpin oleh Musa adalah generasi yang berbeda. Bangsa Israel yang pernah dipimpin oleh Musa, kebanyakan dari mereka sudah mati pada saat di padang gurun. Kenapa mereka mati? Karena Tuhan membinasakan mereka. Sebab ketika mereka diminta untuk memasuki tanah Kanaan, mereka memberontak. Karena laporan para pengintai mengatakan bahwa tanah Kanaan itu dipenuhi dengan raksasa. Dan mereka tidak mau memasuki tanah Kanaan. Sehingga Tuhan mengambil keputusan pada hari itu. Setiap orang yang berusia 20 tahun ke atas harus dibinasakan. Dan yang dipimpin oleh Yosua kebanyakan adalah generasi muda bangsa Israel. Generasi yang tidak punya pengalaman dalam berperang begitu banyak, saudara. Generasi yang harus banyak belajar, itulah yang dipimpin oleh Yosua. Dan dalam kondisi seperti inilah Tuhan meminta agar Yosua fokus membawa bangsa Israel untuk menaklukkan Yeriko. Tuhan mau Yosua tidak membawa bangsa Israel ada di dalam ketakutan dan tawar hati dengan situasi itu. Bagian ini Tuhan mau Israel memulainya dengan mempercayai Tuhan. Di dalam bagian ini Tuhan mau bangsa Israel memulainya bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau dipercayai dalam proyek ini. Mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, memulai bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terhadap perintah Tuhan atau kehendak Tuhan, setiap kita tidak hanya akan diminta oleh Tuhan menunjukkan iman, tetapi setiap kita juga diminta oleh Tuhan untuk menunjukkan ketaatan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua mempercayai apa yang disampaikan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko kepada mereka, maka Tuhan menuntut mereka untuk mereka membuktikan bahwa mereka percaya dalam bentuk ketaatan. Mereka harus memulai tiap hari berjalan 1 hari, memutari tembok Yeriko selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 memutari tembok Yeriko sebanyak 7 kali dengan tiupan sangkakala dan sorak-sorai pada hari itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan ini mungkin sulit untuk dipahami. Sebab bisa saja ada pertanyaan, kenapa tidak dalam 1 hari boleh mengelilingi tembok Yeriko itu 2 kali? Atau mungkin juga bisa dikritik dengan pertanyaan, kalau misalnya okelah 1 hari, hari yang pertama memutari 1 kali, hari kedua 2 kali putaran, hari ketiga 3 kali putaran dan seterusnya. Supaya pada hari yang terakhir tidak terlalu berat, itu kan enak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan sekali lagi tidak bisa ditawar.
Perintah Tuhan harus dilaksanakan. Tidak ada pilihan yang lain. Bangsa Israel harus tunduk kepada Allah yang menghendakinya supaya mereka melakukan seperti yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan. Seorang penafsir mengaitkan angka 6 dalam arti 6 hari itu dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan selama 6 hari Tuhan menciptakan semesta alam. Dan angka 7 dikaitkan dengan pada hari di mana Tuhan berhenti menciptakan. Dan itu kemudian dikaitkan dengan hari Sabat yang diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka menguduskannya. Untuk apa mereka menguduskan hari Sabat? Karena Tuhan mau bangsa Israel merayakan imannya atas kebaikan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, atas kebaikan Tuhan yang telah memilih mereka menjadi umat yang istimewa sebagai umat pilihan Tuhan. Sehingga soal perintah mengelilingi tembok Yeriko ini, saudara, tidak bisa dipisahkan dari kerinduan Tuhan untuk bangsa Israel selalu ingat dari mana mereka berasal dan untuk apa mereka dipilih oleh Tuhan. Itu maksud Tuhan. Ini adalah sangat erat dengan bagaimana Tuhan ingin bangsa Israel itu terus bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka terus bertumbuh dengan imannya kepada Tuhan melalui ketaatan-ketaatan yang mereka harus lakukan dalam hidup mereka. Itu sebabnya Tuhan mau mereka fokus, tidak terganggu dengan nama Yeriko. Iman itu harus dibuktikan. Iman itu kalau tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terhadap perintah atau kehendak Tuhan, setiap kita akan diminta oleh Tuhan untuk menunjukkan tidak hanya iman, tidak hanya ketaatan, tetapi juga ketekunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 1 kali sehari selama 6 hari dan 7 kali putaran pada hari yang ke-7 itu menunjukkan bahwa iman, ketaatan di mata Tuhan tidaklah cukup untuk mengiring Tuhan. Ada satu lagi yang dibutuhkan, yaitu ketekunan. Luas tembok Yeriko itu adalah 4 hektar. Ketika mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko, mereka tidak boleh bersungut-sungut, mereka tidak boleh berbicara satu dengan yang lain. Tugas bangsa Israel ketika mengelilingi tembok Yeriko adalah fokus dalam sikap ibadah mereka kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan memutari tembok Yeriko ada tabut perjanjian yang dibawa pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kurang lebih bangsa Israel dalam sehari selama 6 hari itu mengelilingi 4 kilometer. Dan pada hari yang ke-7, karena 7 kali mereka mengelilinginya, berjalan sejauh 28 kilometer. Ketekunan menjadi bagian yang sangat penting dalam bagian ini. Sebab perintah Tuhan tidak hanya dilakukan untuk 1 kali atau 2 kali kemudian selesai. Kalau kita perhatikan angka 6 hari, lalu ada hari ke-7, maka bukankah itu menunjukkan kepada semua kita, itu adalah hari di mana kita hidup dalam 1 minggu, bukan? Apa artinya? Artinya adalah dari sejak hari pertama sampai pada hari yang ke-7, dari Senin sampai Minggu, yang Tuhan kehendaki daripada kita adalah semua kita boleh mengingat akan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dalam tiap-tiap hari kita membuktikan bahwa kita melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dari tiap-tiap hari itu dimulai dengan iman, percaya kepada Tuhan, hidup di dalam ketaatan yang penuh, dan terus hidup di dalam ketekunan sepanjang 7 hari. Sampai kapan? Sampai hari Tuhan itu tiba. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di bagian ini saya menemukan satu hal yang boleh kita renungkan dalam hidup ini. Dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, jangan menggunakan paket hemat. Tuhan bilang setiap hari 1 kali memutari harus dilakukan. Tidak ada efisiensi, tidak ada efektivitas yang patut dibicarakan dalam bagian ini.
Tidak ada paket hemat yang perlu dipikirkan. Perintah Tuhan jelas karena di balik perintah ada tujuan dan maksud Tuhan. Mengajari bangsa Israel pada hari itu supaya setiap hari mereka tidak melepaskan diri mereka dari Tuhan. Supaya setiap hari ketika berbisnis mereka membawa hati yang beribadah kepada Tuhan pada hari Senin. Ketika mereka bekerja di rumah sakit sebagai tenaga medis, mereka boleh membawa Tuhan di dalam pekerjaan itu pada hari Selasa dan seterusnya. Sampai pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu 7 kali mereka harus memutari tembok Yeriko? Karena itulah puncak di mana Tuhan mau engkau dan saya merayakan iman itu. Bukankah itu yang kita lakukan pada hari Minggu setiap hari Minggu itu tiba? Banyak waktu kita harus kita pakai untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita dan memilih kita, bukan? Maka itu sebabnya kita kemudian mengerti kenapa Tuhan menghendaki selama 6 hari 1 kali dan 7 hari 7 kali untuk memutari Yeriko pada hari itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mengiring Tuhan jangan menggunakan paket hemat. Tidak cukup hanya dengan mulut kita mengucapkan bahwa saya adalah orang beriman. Jangan juga merasa bangga jika hari ini kita boleh memenuhi perintah Tuhan. Sebab masih ada hari-hari di depan yang di dalamnya Tuhan mau kita juga hidup di dalam ketaatan. Angka 7 itu adalah simbol kesempurnaan, simbol kelengkapan. Kita harus bertekun sampai hari kita tiba di mana Tuhan menyatakan banyak hal yang baik untuk hidup kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sekarang kita tidak sedang hadapi tembok Yeriko yang real. Tetapi bisa saja ada tembok Yeriko berupa ketakutan yang begitu tebal. Seperti tembok Yeriko yang begitu tebal. Mungkin ada di antara kita hari ini yang sedang menghadapi kecemasan yang begitu tinggi. Seperti tembok Yeriko yang begitu tinggi. Kita takut. Kita cemas soal masa depan. Oleh karena keadaan yang rumit saat ini barangkali. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, bisa saja banyak di antara kita yang ingin tahu kehendak Tuhan. Setelah COVID-19 ini selesai, apa yang harus saya lakukan? Mungkin ada di antara engkau yang sudah di PHK. Mungkin ada di antara engkau yang sudah memutuskan menutup usahamu. Tidak lagi mau bekerja di bidang itu dan kau sekarang sedang bergumul. Apa yang harus saya kerjakan dan kau sedang ingin mencari kehendak Tuhan. Kau ingin tahu setelah COVID-19 ini selesai. Apa yang harus saya kerjakan? Di mana saya harus bekerja? Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen ingin tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tetapi yang ia pilih seringkali adalah dalam mengiring Tuhan. Suka memilih paket hemat. Ada banyak orang Kristen ingin tembok Yeriko di depannya runtuh. Tetapi yang dia pilih saat mengiring Tuhan bukan paket yang lengkap, tetapi dia memilih paket yang hemat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengaku bahwa saya adalah orang yang beriman dan merasa cukup, lalu kemudian ingin tahu kehendak Tuhan, maka saya mau katakan bahwa kita ini sedang memilih paket yang hemat banget. Kalau di McD ada itu paket hemat banget. Kalau kita mengaku bahwa saya sudah beriman, saya sudah melakukan ketaatan, saya sudah melakukan perintah Tuhan sampai sekian lama. Lalu kemudian saudara mengatakan, sekarang saatnya aku harus tahu apa yang Tuhan kehendaki. Maka mungkin kita sedang memilih paket hemat. Tetapi kalau saudara kita beriman, kita menaati Tuhan, lalu kita lengkapi dengan terus bertekun, memenuhi perintah Tuhan, terus bertekun, berjalan di jalan Tuhan. Sampai kapan? Sampai hari Tuhan tiba. Bukan sampai pada target kita, tapi sampai pada hari Tuhan tiba. Hari di mana Tuhan menggenapkan, hari di mana Tuhan menyatakan, hari di mana Tuhan menunjukkan, hari di mana Tuhan memberikannya kepadamu dan kepadaku. Maka itu namanya bahwa sedang paket lengkap yang kita pilih dalam mengiring Tuhan, bukan paket hemat.
Karena di dalamnya ada iman, ada ketaatan, ada ketekunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saat Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, demi memenuhi rencana Sang Bapa, Tuhan Yesus juga tidak menggunakan paket hemat. Selama hampir 33,5 tahun ada di dalam dunia, Kristus juga mengalami begitu banyak jalan salib, jalan penderitaan, jalan pergumulan. Sampai dia harus memikul salib, sampai di atas salib dia digantung. Tidak ada paket hemat yang dia ambil, semua lengkap dia ambil. Tidak ada yang dia sisakan, semua dia kerjakan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil adalah berita kemurahan Allah bagi orang yang berdosa. Tetapi Injil juga mengajarkan setiap orang beriman untuk berjalan dalam proses pertumbuhan yang dikehendaki oleh Bapa sesuai firman Tuhan. Dan tidak ada jalan atau paket hemat dalam mengiring Tuhan. Tuhan mau kita beriman, kita mau hidup dalam ketaatan. Tuhan mau engkau dan saya terus bertekun sampai pada hari Tuhan. Bertekun terus berjalan di jalan Tuhan dalam berbisnis. Bertekun terus berjalan di jalan Tuhan dalam bekerja. Bertekun terus berada di jalan Tuhan saat engkau mengelola hartamu. Bertekun terus berjalan di jalan Tuhan saat engkau membangun keluargamu. Bertekun. Ketekunan itulah yang akan dilihat oleh Tuhan. Ketekunan berjalan di jalan Tuhan dalam setiap segi bidang hidup yang saat ini sedang kita kerjakan. Saya pun diminta untuk terus bertekun di jalan Tuhan pada saat saya melayani Tuhan. Karena saya bisa melayani Tuhan, tidak di jalan Tuhan. Kalau itu yang terjadi yang saya lakukan, itu berarti saya tidak sedang bertekun. Maka bukan paket lengkap yang saya ambil. Saya sedang mengambil paket hemat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita pilih paket lengkap, bukan paket hemat untuk menjadi pribadi yang memiliki kualitas yang pada akhirnya kita boleh melihat ketakutan, kecemasan dirobohkan, digantikan oleh sorak-sorai kemenangan karena Tuhan mengenapkannya bagi kita. Mari kita beriman, mari kita taat, mari kita terus bertekun dalam mengiring Tuhan. Sampai hari Tuhan itu tiba. Sebab Tuhan akan membawa kita kepada sorak-sorai yang penuh setelah COVID-19 diruntuhkan oleh Tuhan sendiri. Seperti dia meruntuhkan tembok Yeriko itu, saudara. Mari kita putari terus tembok COVID-19 dengan iman, dengan ketaatan, dengan ketekunan. Sampai kita melihat Tuhan sendiri menghancurkannya. Dan kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Untuk boleh kita terima. Karena paket lengkap yang kita ambil. Bukan paket hemat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Billy Graham pernah berkata, jika diberi umur panjang menjadi tua karena umur adalah hal yang natural. Tetapi menjadi tua dalam kemurahan Tuhan adalah sebuah pilihan. Menjadi tua untuk selalu ada di dalam kemurahan Tuhan. Setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus adalah pilihan. Pilihan untuk terus beriman, pilihan untuk terus taat, pilihan untuk terus bertekun. Sampai hari Tuhan tiba. Sampai segala sesuatunya digenapkan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan untukmu dan untukku akan dilunasi, akan digenapkan. Yang diminta oleh Tuhan hari-hari ini kepada kita adalah teruslah beriman, teruslah taat, teruslah bertekun. Tidak usah risau, tidak usah terus bertanya, sampai kapan? Tidak usah terus menuntut ingin tahu, sampai kapan? Tuhan punya waktunya sendiri.
Dan ketika itu tiba, kita akan seperti bangsa Israel, bersorak-sorai, melihat Tuhan menyatakan hal yang luar biasa yang tidak mereka pernah duga bahwa Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Itulah yang tidak akan pernah kita duga. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk hidupmu dan hidupku. Dalam mengiring Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pilih paket hemat. Jangan pilih paket hemat dalam mengiring Tuhan. Dalam mengiring Tuhan, berimanlah. Dalam mengiring Tuhan, taatlah. Dalam mengiring Tuhan, tekunlah. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang akan menggenapkan seluruh rencananya dalam hidup kita. Nantikanlah waktu dan hari Tuhan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami ingin sekali lagi mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kepada kami, ada bagian-bagian yang harus kami terus kerjakan dalam kami mengiring Tuhan. Bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tanggung jawab kami adalah hidup dalam mengiring Tuhan, terus beriman, terus taat, terus bertekun sampai pada hari Tuhan tiba, bukan sampai kepada target kami. Tuhan tolong ingatkan kami selalu bahwa yang menjadi titik yang sedang kami tuju adalah waktu Tuhan, bukan waktu kami. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Engkau boleh menolong semua kami yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang tidak gampang. Lihatlah kami yang sudah kehilangan pekerjaan. Tuhan, lihatlah kami yang saat ini sedang dirumahkan. Tuhan, lihatlah kami yang sekarang ini penghasilan kami tinggal separuh. Karena kami bekerja juga tidak sepenuh waktu dalam 1 bulan. Tuhan, tolonglah kami karena kami sedang gelisah, sedang cemas dan takut dengan anak-anak, dengan masa depan kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami boleh lagi memulai kehidupan kami secara baru di hadapan-Mu. Memulainya dengan iman, dengan mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan Sang Pemelihara. Dan kami belajar mentaati Tuhan. Dan tidak hanya itu, kami terus bertekun berjalan di jalan Tuhan meskipun sulit, meskipun di masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Sampai kepada waktu Tuhan, kami boleh melihat apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan nyatakan. Bapak, terima kasih banyak. Tuhan, tolonglah kami supaya dalam tiap-tiap hari, dalam tiap-tiap waktu kami selalu mengingat dari mana asalnya kami dan untuk apa Tuhan memilih kami. Sehingga kami boleh bertanggung jawab dalam ketika kami berbisnis, ketika kami bekerja, ketika kami melakukan banyak hal yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Hanya Tuhan yang bisa mengakhiri, hanya Tuhan yang bisa melenyapkan semua wabah ini. Maka kami berdoa dan kami terus berseru kepadamu, Tuhan tolonglah. Biarlah Engkau boleh menolong kami untuk bisa lepas dari semua wabah ini. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami rindu Tuhan boleh menolong bangsa kami untuk bisa menghadapi semua kesulitan-kesulitannya dengan baik. Masalah-masalah sosial yang saat ini sedang dihadapi. Kami berdoa untuk setiap bantuan-bantuan yang disalurkan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan boleh menolong untuk setiap hati yang tidak puas. Boleh Tuhan memberikan kepada mereka rasa lega dengan cara Tuhan sendiri. Bapa, kami terus berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat, yang sedang sakit. Tuhan boleh jamah dengan hidup mereka, dengan kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman yang saat ini sedang
bekerja sebagai dokter, sebagai suster, sebagai perawat, sebagai apapun di rumah sakit. Tuhan boleh kuatkan dan teguhkan mereka. Terima kasih banyak Tuhan, anak-anak kami yang sekolah dari rumah. Tuhan juga terus hiburkan mereka. Kami tahu bahwa mereka juga bosan, mereka juga capek, mereka juga pingin keluar, mereka juga ingin melakukan hal ini dan itu seperti biasa. Tapi Tuhan tolonglah sebagai orang tua kami juga boleh membawa mereka untuk tidak semakin ada dalam situasi yang tertekan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa dan kami memohon anugerah-Mu dilimpahkan atas bangsa kami. Anugerah-Mu dilimpahkan atas hidup kami, menolong semua kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lawatlah mereka satu persatu, berkati hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama dengan umat di sepanjang abad dan zaman, saya undang kita semua dapat bangkit berdiri, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat diberikan dengan men-scan QR Code yang tertera di layar, atau dapat transfer ke rekening BCA Gereja, kantong merah untuk operasional gereja, sedangkan kantong biru untuk pengembangan di tempat ini. Lalu ibadah worship night akan tetap diadakan setiap hari Rabu, dapat diikuti secara streaming pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin.